Tom Lembong bukan orang sembarangan seperti respon Pak Anies dalam Instagram. 20 tahun dia berkawan sudah mengenalnya luar dan dalam, bahwa sosok Tom Lembong memegang teguh integritas dan berpihak ke rakyat tak akan padam. Karena yang kita takutkan adalah muncul persepsi di publik, persepsi di masyarakat bahwa penegakan hukum ini selalu tendensius. Dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Penanganan penangkapan kasus Tom Lembong itu syarat dengan dugaan balas dendam politik. Ya, saya juga sependapat seperti itu. Ya, ini kriminalisasi kalau menurut saya. Pak Oce lagi gimana tanggapannya tentang kasus Pak Tom Lembong ini, Pak? Dia kan kebijakan, dia nggak ambil uang negara segala macam. Kalau saya bilang lebih berat politiknya itu. Tidak ada satu sen pun yang disita uang dari dia juga, dan kebijakannya diketahui oleh Pak Presiden pada waktu itu. Makanya saya bilang kalau begini-begini ini perkara sampah ini. Begitu kan rasanya melawan penguasa Bapak Tom Lembong? Seketika dijadikan tersangka oleh Kejagung, tatapannya kosong. Tapi sungguh aneh, butuh 8 tahun ke belakang mengusutnya kepada siapa bisa minta tolong. Kasusnya tak main-main, soal impor gula yang merugikan negara saat dia menjadi Menteri Perdagangan yang berada di sirkel huru-hara. Maksudnya berpihak kepada rakyat, tapi kebijakan itu membuat beliau masuk penjara. Kita respect karena wajah hukum sedang bekerja dan dipertunjukkan di awal kabinet kerja pemerintahan sekarang. Semoga ini untuk keadilan. Tapi kok Kejagung bilang bahwa belum cukup bukti? Ya wajar publik bertanya kan. Tiba-tiba kita ingat kata-kata Pak Budi Ari, siapa yang kalah di Pilpres siap-siap ditahan karena semua punya dosa. Oh, berarti mungkin maksudnya seperti Menko Perekonomian yang juga sudah diperiksa tapi berhasil merapat ke yang menang, jadi ya aman. Tom Lembong bukan orang sembarangan seperti respon Pak Anies dalam Instagram. 20 tahun dia berkawan sudah mengenalnya luar dan dalam, bahwa sosok Tom Lembong memegang teguh integritas dan berpihak ke rakyat tak akan padam. Media asing pun menyoroti kasus mantan kepala BKPM ini yang cukup horor. Publik meminta kalau begitu tolong usut semua tentang kasus kebijakan impor. Jangan sampai kesannya hukum tajam ke oposisi dan ke koalisi tumpul dan kendor. Publik harus bisa percaya dengan hukum kita, maka tentu harus transparan, akuntabel pastinya, dan jangan sampai ada unsur politis yang jadi tawaran. Sebab berkali-kali Presiden Prabowo bilang memang negara kita banyak kebocoran. Sop kikil dan bakso urat, adil itu memang berat. Atau Mas Lembong secara tegas menyatakan kepada kami tidak mengambil keuntungan Rp1 pun ataupun memberikan keuntungan kepada pihak swasta secara melawan hukum. Itu yang ditegaskan beliau. Karena apa? Karena proses pengambilan kebijakan impor itu ada prosedurnya, itu ada mekanismenya. Dan seluruh surat menyurat antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian BUMN serta PT PPI itu diketahui oleh kementerian-kementerian lain terkait, termasuk Kementerian Keuangan. Apabila ada kerugian negara, kenapa setelah 9 tahun? Padahal surat itu diterima 9 tahun yang lalu ketika korespondensi itu dilakukan. Dan yang kedua, bahwa kebijakan impor itu untuk menangani 2 hal. 1, kekurangan stok. 2, naiknya harga. Tidak bisa hanya bicara bahwasanya pada saat rapat koordinasi stok kita surplus. Kalau stok kita surplus tapi harga masih naik, nah ini juga harus diatasi dengan impor. Apa? Tom Lembong berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Jika ingin dibuka dan ada kesalahan dalam proses pengadaan impor, mari kita buka, mari kita... Angin tidak ada hujan, tiba-tiba dinyatakan tersangka. Tentu memunculkan persepsi di publik. Apakah kasus ini murni penegakan hukum? Atau jangan-jangan kasus ini orderan, pesanan? Karena yang kita takutkan adalah muncul persepsi di publik, persepsi di masyarakat bahwa penegakan hukum ini selalu tendensius. Hanya menarget orang-orang tertentu, menarget kasus-kasus lama. Nah itu kita tidak mau, Pak. Saya percaya Pak Jaksa Agung pasti selalu meluruskan dan memurnikan penegakan hukum. Itu kan mungkin dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Saya bentar lagi mau telepon Pak Lembong. Bukan minta masukan, bukan. Telepon Pak Lembong, ada yang rindu rupanya. Saya menganggap Kejaksaan Agung 5 tahun terakhir kemarin itu keren lah. Menggelegar di awal, tapi melempem makin habis, hilang tak berjejak. Contoh, kasus Jiwasraya misalnya, begitu heboh se-Indonesia, selesai, dan nggak ada ujungnya juga. Saya ingin juga masuk ke sumber daya alam tadi yang
impor gula tadi, kami merasakan, mendengarkan percakapan di publik. Penanganan penangkapan kasus Tom Lembong itu syarat dengan dugaan balas dendam politik. Itu yang kami dengarkan. Itu yang kami rekam. Karena itu kita sampaikan. Harus dijelaskan ini ke publik lewat Komisi 3 ini supaya betul-betul kita dapat. Harus adil. Semua kedudukannya sama di muka hukum. Kalau satu kena, jelas korupsi. Tanggapannya Pak Jaksa. Baik, lalu kita beralih ke kasus yang lagi hangat ini Bang Fikar, yaitu adalah tertangkapnya Tom Lembong seperti itu. Ini banyak tuduhan liar di luar sana yang menyatakan bahwa ini penangkapannya syarat akan unsur politis seperti itu. Sebagai sosok oposisi, penangkapan Tom Lembong ini yang baru sekarang itu dianggap janggal secara prosedur. Normalkah kemudian kasus lama yang kemudian baru terungkap ini dan baru ditangkap kemarin? Ini menurut Anda seperti apa? Ya, saya juga sependapat seperti itu. Ya, ini kriminalisasi kalau menurut saya. Ya, kenapa? Karena peristiwanya 2015-2016 gitu. Ya, mestinya itu diusut sejak lama gitu. Itu satu. Yang kedua, yang diusut kan kebijakan sebenarnya. Ya, kebijakan itu tidak bisa dikriminalisasi, kebijakan itu tidak bisa dipidanakan. Itu adalah kewenangannya pejabat publik. Kalau kebijakan dipidanakan, ini bahaya ke depannya. Tidak ada orang yang berani menjadi pejabat publik. Karena kalau kebijakan menjadi dasar pemidanaan, semua pejabat publik yang keliru, yang salah itu bisa dipidana semua. Kecuali, nah ada kecualinya. Dengan kebijakan itu dia menerima gratifikasi atau dia menerima suap. Nah, kecuali bisa dibuktikan itu. Tapi info terakhir saya nonton TV tadi ya, sampai sekarang belum ketemu katanya aliran dana ke Tom Lembong. Nah, ini kan bahaya kalau menurut saya seperti ini, menetapkan atas dasar kebijakan gitu. Kekeliruan kebijakan itu bukan pidana, bukan kriminal gitu. Nah, kecuali itu tadi saya bilang, ketika kebijakan ada suapnya, ada gratifikasinya, nah itu baru bisa dipidanakan. Artinya penyalahgunaan kewenangan gitu. Ya, atau korupsi kalau pegawai negeri. Nah, seperti itu. Nah, ini murni kebijakan gitu. Menurut saya keputusan seperti ini bahaya gitu. Ya, kedepannya untuk masa depan pejabat publik kita berbahaya. Begitu, Mas. Baik, berarti Anda menyimpulkan ini ada yang salah dari Kejaksaan Agung seperti itu? Iya, kalau saya menyimpulkan seperti itu. Kalau dasarnya cuma kebijakan memberikan izin impor gula, itu yang dijadikan dasar, ya, itu keliru begitu. Karena itu kewenangannya, itu masih dalam konteks kewenangannya. Nggak bisa umpamanya membanding-bandingkan ini sedang surplus, ini apa segala macam. Itu kan tafsiran. Itu bukan ini, itu tafsiran gitu. Tafsiran setiap orang bisa menafsir gitu, termasuk jaksa gitu. Nah, karena itu saya bilang ini sembarangan kalau menurut saya. Ya, mestinya dibatasi. Kalau dia bisa dapat bukti bahwa Tom Lembong menerima sekian ratus miliar umpamanya atau sekian ratus juta umpamanya dari orang yang diberikan izin itu, nah itu boleh, itu ada alasannya gitu. Tapi itu tadi yang saya bilang, sampai hari ini kejaksaan, sampai detik ini kejaksaan belum bisa membuktikan bahwa ada aliran dana yang masuk ke Tom Lembong. Nah, ini kan bahaya kalau menurut saya kebijakan seperti ini.